Satu, jumpa lagi dengan saya Pak Fauzi dalam mata kuliah Museologi pada pertemuan ketiga sesi kedua. Saya akan melanjutkan materi yang terdahulu pada sesi pertama pertemuan ketiga. Ya. Saya akan membahas yaitu pembagian tahapan perkembangan museum di Indonesia. Pada tahapan pertama, pemuseuman di Indonesia itu ternyata mempunyai akar tradisi yang relatif lama, bermula dari minat pribadi para kolektor, ilmuwan, perkumpulan peminat benda masa silam yang dengan sadar menyimpan beberapa artefak yang dianggap penting dari sudut pandang sejarah kebudayaan. Jadi pada tahapan pertama perkembangan museum di Indonesia itu semula itu minat untuk mengkoleksi oleh para kolektor yang mempunyai latar belakang ilmuwan, yaitu perkumpulan peminat benda-benda masa silam. Jadi secara pribadi ya, bukan secara nasional. Kemudian tahapan kedua, perhatian akan benda-benda kuno semakin meningkat dan disadari perlu adanya lembaga khusus. Jadi tidak ada suatu lembaga yang mengurusi tentang museum. Kalau semula pada tahapan pertama adalah minat dari para pribadi, tapi kalau secara tahapan yang kedua ini sudah dikoordinir oleh lembaga khusus yang menyimpan mengenai penyimpanan benda-benda antik yang kemudian diteliti dan dipamerkan oleh khalayak atau umum. Institusi itulah yang kerap dinamakan dengan museum. Tahapan yang kedua ini masih terjadi dalam masa pemerintahan kolonial Belanda. Jadi dalam masa Hindia Belanda telah tumbuh minat terhadap kajian kebudayaan Nusantara sejalan dengan politik etis yang berkembang pada masa Hindia Belanda, politik balas budi, yaitu tiga politik yang ingin membalas budi terhadap bangsa Indonesia: edukasi, transmigrasi, dan tiga. Edukasi itu ada bentuknya di museum ini, yaitu pengkajian terhadap kebudayaan Nusantara. Kemudian pada tahap kedua ini, para cendekiawan dan ilmuwan bangsa Belanda memikirkan perlu pembangunan museum, namun juga ilmuwan pribumi dan Kabupaten Bumi Putra menyadari perlu adanya lembaga museum sebagai bentuk penghargaan kepada keagungan masa lampau Nusantara. Kemudian tahap ketiga ini dibagi menjadi sub. Tahap 3 itu ada 3 sub, yaitu perkembangan museum Indonesia setelah merdeka. Ada A, yaitu era transisi kemerdekaan hingga Orde Baru. B, era pemuseuman dalam masa Orde Baru. C ya, bukan B. C yaitu era Indonesia masa reformasi hingga sekarang. Tahap ketiga yaitu perkembangan museum Indonesia setelah merdeka, yaitu era transisi kemerdekaan hingga Orde Baru. Ciri utama transisi adalah masih berubah-ubahnya regulasi permuseuman. Museum-museum dalam rencana pembangunan
dan institusi permuseum masih mencari formatnya. Nah, ini baru mencari identitas karakter museum seperti apa. Kemudian baru era permuseum dalam masa Orde Baru. Ciri dapat dilihat dari periode baru, di mana permuseuman adalah regulasi yang seragam dan pembangunan museum diadakan di tiap provinsi. Pembakuan itu ditetapkan dan dilaksanakan di museum-museum umum dan museum-museum yang khusus didirikan. Jadi ketika era Orde Baru, museum ini dibuat seragam bentuknya dan dibuat atau diusulkan dibuat untuk tiap-tiap provinsi menampilkan ciri khas kebudayaan provinsi tersebut. Kemudian di era reformasi hingga sekarang, adapun karakter yang paling menonjol di permuseum-museum era reformasi adalah otonomisasi. Apa itu otonomisasi? Yaitu kebebasan untuk mengolah potensi maupun keunggulan daerah masing-masing. Kemudian lembaga museum di ibu kota provinsi diserahkan pengelolaannya kepada pengembangan pemerintah daerah senapas dengan otonomi di bidang lain-lainnya. Jadi semula di Orde Baru museum itu diadakan di tiap provinsi. Pada masa reformasi, lembaga museum yang sudah ada di ibu kota provinsi diserahkan kembali pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Jadi tidak lagi diseragamkan dengan kepentingan ibu kota negara. Di ibu kota provinsi boleh mengelola museum secara bebas senapas dengan otonomi yang ada di daerahnya. Kemudian mengenai permuseuman masa modern di Indonesia adalah suatu bentuk untuk mempertahankan tradisi budaya Nusantara. Jadi museum yang akan dikembangkan di Indonesia harus mempunyai ciri mempertahankan tradisi budaya Nusantara yang disebarluaskan atau diasosiasikan dengan kondisi masyarakat sejaman. Untuk itu senantiasa melakukan aktualisasi. Museum di Indonesia mendatang harus mendukung melaksanakan 3 pilar permuseuman sebagai acuan memperteguh keberadaan bangsa Indonesia di tengah kesejakatan. Mungkin itu saja untuk pertemuan ketiga. Soal-soal nanti harap nanti dikerjakan di kolom tugas dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya. Mungkin itu untuk pertemuan yang ketiga ini, sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.